Sampai saat ini gue nggak pernah kena santet dan nggak akan pernah kena santet. Gue sampai saat ini masih mempelajari nih tentang santet itu beneran ada atau enggak. Karena sampai sekarang nih pertanyaan-pertanyaan di pikiran gue tentang santet itu belum terjawab. Kayak misalkan, kalau memang misalkan santet itu ada, ya kenapa dulu masa-masa Indonesia dijajah sama Belanda, kenapa orang Belanda nggak disantet-santetin aja? Kan zaman dulu kan katanya orang-orangnya tuh orang sakti, ya kan? Terus juga kalau misalkan memang santet itu ada, seharusnya JNT, JNE, Tiki, Wahana, dan lain-lain itu sudah tutup di zaman sekarang. Karena mereka pengiriman paling cepat, ini 1 hari doang. Sedangkan santet kan bisa kilat nih, ya kan? Barang dari pengirimnya nih pakai santet, ya kan? Bus, hilang, muncul langsung ke lemari. Jadi memang sampai saat ini nggak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, nggak ada. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong. Kalau sudah cerita masalah jin, tuyul, nyi blorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Itu ada. Kalau tidak ada yang namanya santet itu, tidak akan mungkin dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffasat, nafasa, meniup-niup dengan sedikit air liur. Nafasa yang fusu fil uqad, pada simpulan tali. Perempuan yang suka meniup-niup pada simpulan tali. Jadi kalau dia benci sama ibu, sama bapak, diambil rambut ibu, rambut bapak, lalu diikat di simpulan tali, lalu di simpulan tali itu ditiup-tiup. Santet itu cuma ada 2 metode, racun dan psikologi. Psikologi ini ancaman. Mas Marcel atau Pesulap Merah, izinkan saya untuk mengkritisi Anda. Pertama, sungguh saya sangat apresiasi dan sangat senang banget dengan apa yang Anda lakukan kemarin, ya, membongkar dukun palsu itu, yang mana mungkin banyak ustadz yang nggak bisa sampai melakukan hal tersebut. Semoga Allah menjadikan pahala buat Pesulap Merah atau Mas Marcel. Tapi apresiasi saya tidak menghalangi saya untuk mengkritisi Anda, karena ini adalah kritikan yang insya Allah sebagai wujud cinta sebagai sesama muslim. Oke, tadi di video Anda menyatakan bahwasanya santet itu hanya ada 2, yaitu dengan menggunakan racun atau ramuan dan sebagainya, dan juga dengan tekanan psikologi. Untuk masalah tekanan psikologi itu benar, ya, itu bisa dibahas dari sisi ilmu psikologinya. Saya setuju. Untuk masalah ramuan-ramuan atau dikasih benda tertentu, ini pun benar. Imam Syafi'i pun menyampaikan bahwasanya di antara sihir ada yang dengan menggunakan ramuan, mungkin tanaman, ya ibaratnya kalau ganja aja bisa bikin orang halu kan. Berarti ada dong tanaman-tanaman yang bisa memberi efek-efek seperti itu. Tapi Anda bilang di video tersebut juga bahwasanya nggak ada santet yang sifatnya gaib. Nah, ini yang harus saya kritisi. Sihir itu ada, dan kita wajib percaya adanya sihir. Mungkin kebanyakan salah paham dengan statement nggak boleh percaya sihir, sihir itu musyrik, sihir itu kafir. Harus dirinci. Mempraktekkan sihir itu kafir, itu syirik, betul. Tapi percaya adanya sihir itu wajib. Karena Allah sendiri yang berfirman di surat kedua Al-Baqarah ayat 102. Dan di situ Allah menyampaikan tentang masalah sihir, bahwasanya itu adalah bantuan dengan setan dan sebagainya. Bahkan Allah sendiri menyampaikan tentang adanya pelet, adanya santet lewat Nabi SAW. Bahkan Nabi kita SAW pernah disihir, pernah disantet. Ya, pernah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan beliau kena santet ini tidak mengurangi kemuliaan beliau sama sekali. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu bukan ada pada kebal, enggak. Beliau terkena santet tapi tetap beliau mulia dengan ini. Dan takdir Allah beliau kena santet adalah untuk mengajarkan kita bagaimana kalau seandainya kita kena santet. Nabi SAW disantet oleh Yahudi bernama Labib bin A'som. Dan si Yahudi ini menyantet Nabi SAW dengan mengambil rambut beliau. Jadi yang dijadikan buhul kemudian dijadikan bahan untuk menyakiti Nabi SAW adalah dari rambut beliau. Di surah Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, "Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Ada tentang masalah pelet dan juga orang penyihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya dengan bantuan setan, dan banyak hadis-hadis lainnya.
Jadi yang Mas Marcel ingkari itu para dukun-dukun palsu yang sebenarnya cuma trik doang, itu bagus, itu udah mantep banget. Tapi kita nggak tutup mata bahwasanya ada penyihir yang asli yang wajib kita jauhi dan wajib kita memeranginya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Lagi rame nih tentang masalah sihir dan sulap ya. Jadi sebenarnya sihir itu ada dua macam. Sihir yang merupakan pengelabuan belaka. Ya, karena kecepatan tangan atau dia pakai trik-trik yang dia miliki. Yang kedua, sihir yang di situ ada unsur meminta pertolongan kepada syaitan. Benar adanya. Kalau ada orang yang mengatakan nggak ada, mungkin dia belum ketemu. Tapi kita sebagai muslim percaya dengan apa yang Allah katakan di surat Al-Baqarah ya, cerita Harut dan Marut ya. Bagaimana Allah menceritakan orang-orang belajar sihir yang itu merupakan kekufuran. Mereka belajar sihir yang itu dapat memisahkan suami sama istrinya. Jadi suami jadi benci sama istrinya, istri jadi benci sama suaminya. Ada yang seperti itu. Ada yang jadi penyakit ya. Kemudian di akhir surat Al-Alaq yang selalu kita baca, kita mengatakan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniupkan di buhul-buhulnya, penyihir-penyihir perempuan. Jadi kita percaya dengan adanya sihir, tapi sihir itu ada dua. Yang pertama yang benar, yang hak, dan ada yang cuma pengelabuan. Kalaupun ada orang yang membuktikan nggak ada, anak nggak ketemu, iya. Antum nggak ketemu bukan berarti nggak ada.